Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati segenap kru NTV beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus cabang Ansor Banyuwangi, yang saya hormati semua rekan-rekan pengurus cabang Rijalul Ansor Banyuwangi, wabil khusus dumateng narasumber kita pada hari ini yaitu Kiai Irham Khalili. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi di acara Qalbun Salim di NTV. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Faryunus sebagai host di acara Qalbun Salim pada hari ini yang akan membawakan tema takwa sebagai jalan sunyi menuju surga. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya di sini bukan hanya sendirian. Saya di sini bersama narasumber, bukan lagi yaitu salah satu dai di PC MDS Rijalul Ansor, banyak dai-dai, yaitu Kiai Irham Khalili. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apapun keadaannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya apapun bagaimanapun tiap hari harus Alhamdulillah. bahagia Kiai. Iya. Memang salah satu kunci bahagia itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Gini. Ya. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang sabar. Ya. Nah, sabar itu adalah bentuk pilar utama dari ketakwaan. Betul. Sebenarnya kita itu manusia sendiri itu punya kesabaran, tapi sering kali nggak tahu artinya sabar. Iya, betul. Maknanya sabar itu apa belum nggak tahu ya. Bahkan orang-orang pun itu tahu sing sabar, tapi kenyataannya nggak tahu sabar ya. Betul. Misalnya dimanapun Anda berada, hari ini subtema kita yaitu tentang sabar. Mari kita Mari kita kupas tuntas tentang sabar. Apa makna dari sabar tersebut? Mbak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, kami cintai pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, segenap jajaran pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi yang saya banggakan, kru Qalbun Salim yang sangat saya cintai, tak lupa pula adalah sahabat Gus Yuslifar yang saat ini jadi host ya. Yang hostnya ganti-ganti emang. Kalau kemarin itu Ustadz Mussolin, sebelumnya itu ganti-ganti, ini memang dalam rangka kita semuanya belajar ya. Kita semuanya belajar, ya saya sendiri juga belajar. Makanya saya ingin
memanfaatkan media ya, Oke. media terutama nasional televisi ini dalam rangka belajar bersama-sama. Iya. Karena tidak ada orang yang sudah benar-benar alim, sudah benar-benar memahami dan sudah mengerti. Makanya Rasulullah mengatakan ilmu minal mahdi lil lahdi, Alhamdulillah. carilah ilmu sejak dari Lahir. buayan Iya. sampai dengan masuk ke liang lahat. Ini adalah perintah yang jelas dan tegas kepada kita. Dan juga terima kasih kepada Nasional Televisi yang telah memberikan kesempatan kepada kita ya, Iya, benar ya. kepada kita untuk bisa bekerja sama dalam rangka memberikan konten-konten yang positif di tengah membanjirnya arus media dan informasi. Mudah-mudahan kehadiran kita ya walaupun kecil ya, walaupun kecil bisa menjadi penyejuk atau penerang di tengah-tengah kehidupan umat. Amin. Amin, amin, amin. Baiklah, terima kasih sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa tema kita tetap asik di takwa jalan sunyi menuju surga ya. Dengan subtema sore hari ini adalah sabar pilar utama ketakwaan gitu ya. Karena ini pilar utama berarti menjadi penentu tegak dan doyongnya atau robohnya Sebuah agama, sebuah ketakwaan ya. Karena orang itu tidak akan bisa dikatakan takwa kalau belum sabar gitu ya. Iya, benar ya. Jadi sabar ini spektrumnya sangat luas ya. Tidak seperti yang dikatakan kebanyakan orang, wah sabar ada batasnya. Wah, gitu. Ya kan? Leres. Seringkali kita mendengar, wah sabar ada batasnya. Nah, gitu. Sebenarnya itu ungkapan yang maaf ya kurang tepat. Kurang tepat karena kalau sabar ada batasnya itu belum sabar namanya. Gak sabaran. Gak sabaran. Berarti gak Iya, sabaran. memang sulit itu kita itu mendefinisikan sabar itu memang sangat sulit. Mudah sekali diucapkan, hanya 5 huruf SABAR. Sabar. Sabar gitu aja. 5 huruf tapi sulit sekali aplikasinya. Mungkin hampir semuanya orang yang sulit mengaplikasikan. Sulit sekali mengaplikasikannya. Karena mungkin ya kurang tahu ya. Kurang tahu trik-triknya bersabar seperti apa. Terus ilmunya sabar seperti apa. Dan bagaimana bersabar itu. Nah, ini yang masih banyak perlu kita kupas dan perlu kita pelajari, perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam diri pribadi kita maupun dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Jadi begitu. Nah, sabar ini kenapa menjadi salah satu dari pilar penting ketakwaan? Rasulullah sendiri menyatakan as-sabru satrul iman. Sabar itu separuh daripada iman. Bayangkan separuh loh. Separuh sabar itu. Separuh daripada iman. Berarti separuhnya apa ya? Kenapa separuhnya ini? Separuhnya cari sendiri akhirnya. Kembalikan pada diri kamu sendiri. Nah, itu sabar. Jadi menduduki tempat separuh daripada keimanan ini. Setengahnya berarti. Setengahnya. Dan sabar ini menjadi kebanggaan para nabi dan para rasul. Menjadi adat, kebiasaan, sunnahnya para nabi dan para rasul. Mereka, beliau-beliau itu mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah. Menjadi nabi, menjadi rasul, itu karena kesabarannya. Karena kesabaran beliau itu. Nah, oleh karena itu, karena sabar ini menjadi salah satu pilar dari ketakwaan, maka kita harus belajar lebih jauh tentang bagaimana hakikat daripada sabar ini.
Jadi begitu. Siap nih. Ya. Nggih, habis ini kita kupas dulu. Hakikatnya sabar itu kayak apa Ya, setelah pariwara berikut ini. ya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Yuslifar sebagai host dan narasumber saya pada hari ini, Kiai Irham Maulidi. Beliau ini usianya sudah syuriah, tapi nggak mau dibilang syuriah. Semangatnya masih Umur muda. umur boleh tua, tapi apa namanya semangatnya harus tetap Rijalul Ansor ya. Iya. Masih pemuda. Masih pemuda. Iya. Oke, tadi jenengan sudah sedikit memaparkan tentang sabar. Iya, iya. Oke. Terus lanjutannya tadi sabar itu apa tadi namanya? Dalam pilar, kenapa kok dikatakan pilar utamanya ketakwaannya itu kenapa? Betul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru satrul iman. Sabar itu separuh daripada iman. Sementara orang kalau tidak beriman tidak mungkin bisa bertakwa. Jadi kaitannya ke sana nanti. Nah, terus kemudian ulama-ulama mendefinisikan sabar ini berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ada ulama yang mengatakan bahwa as-sabru huwa tarkus syakwa. Sabar itu adalah meninggalkan berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Oh. Jadi sambat-sambat itu tapi sudah. termasuk sabar berarti gue ya? Termasuk sabar sudah. Apa? Meninggalkan keluh kesah itu. Meninggalkan keluh kesah berarti tidak berkeluh kesah. Oh gitu. Bukan kok terus berkeluh kesah, bukan. Okay. Meninggalkan keluh kesah itu berarti tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesahnya gitu. Nah, hal ini juga senada dengan senada dengan ulama yang lain yang mengatakan bahwa sabar itu adalah upaya menekan nafsu, menekan keinginan, untuk apa? Ya tadi untuk berkeluh kesah, untuk menerima sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jadi gitu. Jadi di sini hampir ada korelasi ya. Kalau tadi adalah meninggalkan berkeluh kesah. Padahal orang tidak berkeluh kesah itu sulit. Sulit sekali. Hampir semua berkeluh kesah dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Berkeluh kesah itu baik itu dalam kondisi dia sendiri yang ngomong dewe ngomel itu ya. Itu sebenarnya orang ngomel itu sebenarnya kan berkeluh kesah dengan keadaan. Iya. Sebenarnya dia tidak mau menerima dengan keadaan yang ada. Kan begitu. Makanya dia ngomel-ngomel. Nah itu. Orang yang sabar tidak begini. Tidak begini. Apalagi ngomong dengan orang lain. Curhat gitu. Apalagi curhatnya di medsos. Wah, ini jadi heboh. Ini yang lagi viral itu. Curhatnya di medsos. Waduh, semua dibicarakan. Nah, ini mestinya ini ada ada sekat gitu. Iya, ada etika bermedsos itu ya. Ada etika bermedsos. Medsos itu adalah ruang publik yang bukan private ya. Kecuali kalau memang di situ kan ada settingannya, untuk private sendiri. Iya, ada private sendiri ya, terserah mau apa gitu. Namanya juga private, tidak bisa diakses oleh publik kan begitu. Nah, kemudian yang namanya sabar ada lagi. Ulama mendefinisikan sebagai al-khuruj minal masakot. Al-khuruj minal masakot itu apa? Keluar dari masakot. Masakot itu apa ya? Masakot itu adalah sesuatu yang membahayakan. Itu namanya masakot. Misalnya sakit itu. Sakit itu masakot. Nah, itu masakot. Ketika kita sakit, maka kita tidak akan bisa
beraktivitas secara sempurna. Baik itu pekerjaan sehari-hari maupun ya apa ya, ibadah lah, maupun ibadah. Nah, maka di situ ada khuruj. Khuruj itu harus keluar dari itu. Keluar dari sakit. Nah, berobat itulah bentuk kesabaran yang benar, bukan kok menerima penyakit Bapak wes. Ora tuh Gusti Allah. Menerima kenyataan kayak gitu. Kalau ora tuh Gusti Allah lah ya Gusti Allah sing marekno, ngono. Itu sebagai sebuah keyakinan bagus. Tapi kalau itu adalah diterima sebagai sebuah tindakan, itu salah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Rasulullah sendiri memerintahkan ketika kita sakit itu harus berobat. Itu harus berobat itu. Malah Rasulullah sendiri itu ahli pengobatan. Rasulullah itu terkenal. Rasulullah itu. Kita mengenal habbatus sauda itu dari siapa? Dari Rasulullah. Kita mengenal apa itu gosok gigi itu dari mana? Dari Rasulullah. Kita mengenal tidur miring kanan, Rasulullah. Kita mengenal tidur sehari 8 jam, Rasulullah. Nah, itu semua pola-pola hidup menjaga kesehatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tindakan orang tersebut benar, wis Bapak wis penyakit ke Gusti Allah, sing marasne lah ya Gusti Allah. Bener itu secara akidah, itu bener. Secara syariah, secara akidah, secara keyakinan itu bener, memang harus seperti itu. Semua penyakit dan dari Allah dan yang menyembuhkan Allah. Bukan dokter menyembuhkan, bukan dokter. Tapi itu secara sikap itu salah. Secara syariat itu salah. Ya harus berobat. Berobat gitu ya. Jadi ulama-ulama sendiri berbeda pendapat. Dan di dalam Al-Quran itu diri sendiri juga dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah kamu pertolongan dengan sabar dan berdoa, kan gitu. Nah, sabar di sini berarti sabar ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya solutif. Menjadi satu solusi dari setiap problematika. Menjadi solusi dari setiap problematika yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan betul ya? Satu contoh ya, ini tadi nunggu-nunggu teman ternyata yang ditunggu datang gitu ya. Saya tadi sudah merasa ini saya nanti akan duet dengan Gus Yus ini nanti. Nah, ternyata benar ya. Berarti juga mancur ya. Nah, ternyata benar ini. Nah, oleh karena itu pemaknaan kita akan bisa bersabar ya. Kita akan bisa bersabar itu kalau kita sadar. Selagi kita belum bisa sadar, kita nggak akan bisa sabar. Sadar seperti apa? Sadar bahwa semua yang kita alami ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini skenarionya Gusti Allah, gitu loh. Kita wayangnya. Kita wayangnya. Anak urid, anta turid, nahnu nurid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, jenengan punya mau, kita semuanya punya mau, tetapi yang berlaku adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Terus. Nah, ini. Oleh karena itu ilmu itu tetap penting ya. Benar ya. Ilmu itu penting. Karena tanpa ilmu hampa gitu. Ya hampa, ya. Akan hampa. Nggak ada pemanisnya. Kalau dalam Al-Quran itu orang kalau tidak sabar, itu dia akan menyesal dengan penyesalan yang seumur hidup kan. Iya, karena penyesalan. Karena katanya jenengan tadi sabar kan separuh iman kita. Iya. Dia akan mengalami penyesalan. Nah, makanya penyesalan dan kerugian. Makanya di situ dikatakan adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, gitu. Jadi sabar ini supaya kita
supaya kita tidak innal insana lafi khusrin, Nggih. ini kita harus punya sabar. Khusrin itu apa? Khusrin itu bisa dimaknai kerugian, bisa dimaknai penyesalan, Iya. bisa dimaknai apa ya? Pokoknya jatuh gitu ya. Itu nah kerugian. Kita Nggih. rugi. Salah satunya adalah sabar itu tadi. Siap. Ya. Yai, matur nuwun atas Iya. kupasannya ini tadi. Iya. Habis ini kita membahas tentang macam-macam Iya, sabar itu. Karena betul. orang-orang nggak tahu macamnya sabar itu ono piro sih. Iya, Apa iya, yang kita harus iya, sabarkan iya, itu. betul, iya, iya. Nggih, setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Yusli Far sebagai host di acara Kobun Salim Ya. pada hari ini. Ya. Hari ini temanya sangat menarik sekali, Ya. ya, karena menentukan tentang sabar. Karena kebanyakan orang itu bisa bilang sabar, Ya, tapi nggak bisa untuk sangat mengimplement mudah. Sangat mudah hanya 5 huruf. 5 huruf sabar. Iya. Tapi apa yang di si ojo mau sabar ta ya. Iya. Ngono Sabar, ya. iya, betul. Oke, lah gini ya, karena orang-orang itu sering mengutarakan sabar-sabar, Iya, iya, iya. tapi nggak tahu macam-macamnya sabar Nggak itu tahu sabar apa. tuh. Ya. Terus prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti apa, ngoten ya. Iya, Nggih. iya. Pripun niku ya, macam-macam sabar itu ada berapa dan Ya. apa saja ya? Baik. Nah, setelah tadi kita mendefinisikan sabar, Nggih, mendefinisikan. terus hakikat sabar Hakikat seperti sabar, apa, iya. nah gitu ya. Sekarang kita membahas tentang macam-macam sabar. Sabar itu ada 3 macam. Ada 3 ya? Sebagian ulama mengatakan ada 4. Iya, ada 4. Sebagian ulama. Tapi yang masyhur itu ada 3. Wah, yang masyhur ada Yang 3. masyhur itu ada 3 sabar itu. Iya. Apa itu? Yang pertama, sabar ala ta'at. Sabar ala ta'at adalah kesabaran yang harus ada ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini sifatnya universal. Ketaatan apa saja? Ketaatan apa saja? Baik itu taat mahdhah maupun baik itu ketaatan yang bersifat ubudiyah langsung maupun ketaatan yang sifatnya adalah muamalah. Jadi itu harus didasari dengan kesabaran. Terus kemudian yang kedua, ini namanya taat alal maksiat. Iya. Taat atas maksiat. Sobar alal maksiat. Jadi sobar alal maksiat, kesabaran ketika menghadapi maksiat. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah sabar alal musibah. Sabar alal musibah. Nah, sebagian ulama menambahkan satu lagi yaitu sabar alal himmah. Alal himmah. Kalau sabar musibah itu sabar ketika ditimpa balak dan musibah. Nggih. Kalau sabar al himmah itu sabar ketika mempunyai cita-cita atau keinginan yang kuat. Nah, itu. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah sabar ala ta'at. Sabar ala ta'at, sabar ketika menjalankan ta'at, ini menjadi hal satu penting. Taat itu apa? Taat itu adalah ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taat. Kebalikan daripada taat itu maksiat. Laras. Nah, itu. Kita itu, waktu kita itu, ya terbagi kalau nggak taat ya maksiat, gitu. Kadang kebanyakan maksiatnya. Nah, itu maksiat. Nah, ketika kita melaksanakan taat kita harus sabar betul. Satu contoh lah. Allah memerintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka kamu bertahajudlah. Kamu bertahajudlah. Ini perintahnya Allah, tapi tidak bernilai wajib. Perintah itu ada 2. Ada perintah yang bernilai wajib, ada perintah yang bernilai sunnah. Jadi gitu.
Tapi di sini bernilai sunnah. Bernilai sunnah. Dan dari sebagian malam, maka kamu bertahajudlah atau ya sholatlah lah. Okay. Bertahajudlah. Kalau Anda melaksanakan bangun malam terus kemudian Anda bertahajud, maka Anda taat kepada Allah. Nah, saya tanya jenengan, Okay. apakah ketika jenengan bangun malam terus kemudian bertahajud, jenengan betul-betul enjoy? Enjoy Ustaz. Saya tuh enjoy. Enjoy. Karena tahajud malam itu sangat sunyi sekali. Enggak, itu betul-betul Kalau belum terbiasa nggak enjoy. Nah itu. Karena kebanyakan sih bangun malam ya, tidur lagi itu. Nah iya. Paling tidak, ketika alarm berbunyi, cek tas turu ya semuni alarm. Leres ya. Gitu ya. Berarti enggak enjoy. Gak enjoy sekali. Lah, jam-jam ini. Adem-adem kayak gini. Nah itu. Gak enak sekali. Jadi dalam taat pun juga ada tantangannya, gitu. Okay. Dan tantangan dalam melaksanakan taat itu tidak bisa diatasi kalau kita tidak bisa sabar. Tidak sabar. Kalau dia tidak sabar, alarm bunyi ya. Okay. Dia lihat jamnya, tas tur, matiin lagi tuh. Terus tarik selimut lagi kalau saya. Tarik selimut lagi. Nah, kenapa begitu? Tidak sabar. Tidak sabar. Nah, makanya itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Salat itu pekerjaan yang sangat berat. Leras ya, apalagi subuh. Salat apa saja, apalagi subuh. Apalagi subuh. Sangat berat. Pekerjaannya sangat berat. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan salat secara sempurna, secara baik kalau kita tidak sabar. Leras. Maka belas salat. Sebelum sholat kita harus melakukan syarat-syaratnya sholat. Menutup aurat, gitu, dengan baik. Terus kemudian berwudu, bertoharoh dan seterusnya. Nah ini kalau orang tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan sangat berat melaksanakannya, gitu. Melaksanakannya. Bahkan mau melangkah ke kamar mandi pun. Nah, iya, sulit itu. Nyeleweng ya. Iya. Nyeleweng. Setiap saat kita dengar azan di masjid. Terus saat kita dengar azan di musola. Tapi kita kan enggak ini ya. Enggak bergerak. Nah, seterusnya. Itu karena enggak sabar. Makanya butuh kesabaran. Karena melaksanakan ketaatan itu paling tidak disukai oleh nafsu. Nafsu itu cenderung durhaka. Makanya nafsu itu, ini menjadi pintu masuk setan untuk menggoda manusia. Betul ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya setan itu lemah sebenarnya. Al-Quran sendiri mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Cuman tipu dayanya itu menjadi kuat karena berkolaborasi dengan nafsu kita tadi itu. Dengan ego kita ya. Dengan taruhlah ego lah gitu ya. Maksudnya ego kita seterusnya. Makanya ada sabar ala taat. Setelah itu selesai toharoh, selesai syatul aurat, menghadap kiblat. Ini masih menghadap kiblat terus kemudian Allahu Akbar. Anda harus menyelesaikan sholat itu 4 rakaat. Kalau dalam buku-buku ajaran sholat, laksanakan sholat itu dengan baik. Kan begitu? Dengan baik, kalau bisa khusyuk, tumaknina dan seterusnya. Khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara pada waktu itu Anda sudah punya janji dengan teman. Nah, ini kira-kira ini bisa pun enggak kira-kira. Nah, iya. Enggak fokus ya. Iya, akhirnya enggak fokus. Iya, akhirnya nggak sabar, karena nggak sabar, akhirnya
kabironya nggak terbaca, ya toh. Ya, lurus. Fatihahnya ya salah-salah, suratnya ya kulhu aja gitu. Lantas Nah, karena pengen cepet selesai, Kenapa seperti itu? Nggak sabar. Akhirnya tidak bisa menikmati sholat itu sendiri. Nah, itu namanya sabar ala taat. Jadi ketaatan itu ya. Kemudian yang kedua, sabar ala maksiat. Sabar ala maksiat itu apa? Sabar ala maksiat itu adalah kita bisa istimsakun nafsi, menahan diri untuk tidak ikut arus kemaksiatan yang ada di kanan kiri kita. Itu sudah bagus. Sabar untuk dari lingkungan kita gitu. Ya, sabar untuk tidak ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan yang tercapai yang tidak bagus. Tidak ikut-ikutan maksiat, itu kan tidak bagus. Nah, itu sudah sangat bagus. Nah, sangat berat sekali kalau itu. Makanya loh, bagaimana dengan hadis yang mengatakan idza ra'aitu munkaron falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa huwa adaful iman. Jika ia melihat kemungkaran maka rubahnya dengan tangannya. Atau dengan tidak mampu rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya. Loh, bagaimana dengan ayat ini? Perintahnya merubah. Tapi kita tidak bisa merubah. Di sini dikatakan bahwa kita tidak ikut-ikutan maksiat, itu sudah bagus. Itu maksiat sudah bagus. Gak usah banyak komentar. Gak usah banyak ngomentari orang-orang yang bermaksiat. Tahan diri aja kamu. Itu sudah termasuk bagus. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus. Karena kadang-kadang orang bermaksiat itu semakin dikomentari, semakin nambah. Semakin ini menjadi-jadi kadang-kadang. Nah, semakin bertambah itu. Jadi itu sabar al maksiat. Jadi di sini jadi sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan karena maksiat itu banyak. Maksiat itu banyak, bukan hanya yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat pun juga bisa menjadi maksiat. Pokoknya maksiat itu lawan daripada taat. Jadi ketika Anda taat berarti Anda tidak maksiat. Ketika Anda maksiat berarti Anda tidak taat, hanya itu. Gitu habis ini kita bahas lagi tentang macam-macam sabar ini tadi. Ini masih sabar tentang taat gitu. Belum sabar dari sabar maksiat sudah. Sabar yang terakhir ini musibah. Sabar musibah dan himmah dan imahnya tadi. Sabar musibah dengan imah setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun berada, masih bersama saya Yuslifa di acara Qobun Salim. Tadi kita sudah membahas dengan berbagai macam sabar. Ada sabar maksiat, ada sabar taat. Habis ini kita bahas dengan sabar, sabar imah dan sabar musibah. Sabar musibah. Nah, ini yang biasanya orang-orang yang nggak sabar itu sabar musibah ini Wah, bangkrut aku ini. Piye caranya ini dukun? Ini yang sering terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Di jalan macet, gak sabaran, wis ngomel-ngomel gak karu-karuan Di jalan tiba nyalahne orang lain, padahal itu kan sabar dalam musibah apapun. Pripun itu? Sabar musibah itu kayak gimana ya? Dan bagaimana nanti caranya menangani sabar musibah ini Sabar alal musibah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa innal ladzina qalu idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka-mereka yang idza asabatu musibah. Ketika mereka tertimpa musibah, secara otomatis lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus musibah itu apa? Musibah ini sering kalau di dalam literasi Arab itu, dalam bahasa Arab sering disamakan dengan kata bala. Bala Yang kata bala. Jadi apa itu?
semua hal yang tidak diinginkan Oleh manusia, oleh kita. oleh kita gitu. Semua hal yang tidak menyenangkan. Semua hal yang menyedihkan. Menyedihkan. Ya gitu. Itu namanya musibah. Musibah. Makanya musibah itu ya macam-macam. Macam-macam. Ada musibah dalam harta, ya kita kecurian, Iya. kehilangan dan seterusnya. Musibah dalam Perasaan. perasaan kita dicaci maki, ya, Tidak, dihina, itu Bullying. ya, dibully dan seterusnya. Terus musibah dalam badan, nah, kita dekat tempeling orang, kita tahu itu ya. Nah itu musibah dalam badan. Musibah. Jadi artinya segala sesuatu yang tidak kita inginkan, itu namanya musibah. Nah, ketika tertimpa hal itu, maka orang yang sabar itu lesannya otomatis mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita ikulillahi adalah kepunyaan Allah, wa inna dan kita ini sesungguhnya ilaihi kepada Allah raji'un yang akan kembali kepadanya. Itu namanya istirja. Itu minimal itu dulu gitu. Untuk bisa bersabar. Harus dalam musibah itu dulu. Jangan ngomel-ngomel dulu. Kalau semakin Anda ngomel, maka semakin berat beban. Semakin bertambah. Sebetulnya itu musibah kita itu biasa-biasa saja. Kecil-kecil gitu. Kecil itu. Tapi karena kita banyak ngomel, banyak berkeluh kesah, akhirnya mungkin itu tadi emosi ternyata di luar. Iya. Iya. Sebenarnya tuh masalah sepele saja itu. Tapi karena kita itu ngomel-ngomel dan sebagainya itu akhirnya menjadi sepolo. Nafsunya jadi besar. Ini menjadi besar. Sebetulnya masalah itu hanya satu orang saja. Hanya kepada satu orang saja. Tapi karena kita nggak sabar, akhirnya kepada beberapa orang. Sebenarnya masalahnya itu hanya soal ini saja, tapi merembet kemana-mana. Akibat kita tidak sabar. Sabar terhadap musibah. Nah, oleh karena itu, Al-Quran sendiri mengajarkan seperti itu. Istirja, langsung ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua datangnya dari Allah. Ma'asoba musibatin, tidak ada musibah yang yang menimpa kepada seorang hamba kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, sudah ada semuanya itu. Nggak bisa bilang, jatuh, nggak bisa. Nggak bisa jatuh itu. Jatuh ini kan beda. Jatuh gak budal, aku gak budal, gak kayak gini. Nah, gitu. Nggak bisa seperti itu. Jatuh aku mau koncoan karo kae. Lek gak koncoan karo kae gak ditipu aku. Gak dihapus lah ngoten. Seterusnya. Nggak bisa. Semua berada dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditanamkan supaya kita bisa bersabar. Nah, kita hanya bisa menjalankannya itu. Jadi musibah itu macam-macam ya. Ya, yang pertama kali itu ya harus diucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan begini, kalau kita melihat sejarah para orang-orang ahli ma'rifat, para wali-wali Allah, bahkan para nabi dan rasul yang kita jadikan panutan. Yang panutan itu beliau-beliau itu mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah itu karena kesabarannya. Karena kesabaran, bukan karena banyak umatnya. Gitu bukan karena banyak umatnya. Berarti sebagai satu contoh, Rasul Ulul Azmi itu kan ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kelima ini apa? Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena apa? Karena kesabarannya. Fastobir kama sobara ulul azmi. Maka bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul ulul azmi. Bukan karena banyaknya umat. Nabi Nuh, kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, di kacamata kita coba. Banyakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kurang hebat seperti apa? Iya. Beliau itu seorang raja. Leres. Bisa menundukkan semua makhluk. Kaya raya. Bukan hanya jin setan pun tidak berani sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak berani.
Tapi kenapa bukan Nabi Sulaiman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi Nuh alaihi salam? Ya umatnya hanya sedikit ya. Ya, umatnya sedikit. Beliau dakwah 950 tahun hanya dapat 80 orang, itu pun terpaksa. Kalau nggak ada banjir nggak begitu. Iya, Nggak mau ikut leres. itu. Nah, itu. Kalau nggak pelaunya. Makanya saya sering bilang sama teman-teman itu, kalau punya santri TPG 1, 2, 3, 5, 10 jangan minder. Jangan minder. Tetap saja terus laksanakan itu. Ajari mereka dengan ajaran Al-Quran. Ajari mereka cara membaca Al-Quran. Karena yang dilihat itu bukan banyaknya santri. Malah justru kadang-kadang yang banyak santri itu malah kadang-kadang yalah karpe dewe. itu. Kadang-kadang lupa diri kadang-kadang. Iya, lupa diri. Kadang-kadang lupa diri. Bahwasanya dia Malah apa itu kadang-kadang dijual untuk cari dukungan politik. Leres ya, Gitu. leres. Nah, ini seperti itu. Nah, yang penting yang begini nih betul-betul ikhlas dia. Enggak ada yang bayar. Iya. Nah, dan seterusnya. Betul-betul ikhlas ya. Nabi Nuh alaihissalam, santrinya sedikit. Nah, itu adalah ulama-ulama ahli ma'rifat belum mengatakan bahwa napa niku wurudul faqati a'yadul arifina. Nah, itu ada kaidah seperti itu. Kedatangan musibah, kedatangan suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kedatangan suatu hal yang menyakitkan, kedatangan suatu hal yang menyedihkan, ini menjadi hari raya bagi orang-orang yang ahli makrifat. Oh iya, mereka malah seneng. Kok seneng? Begitu datang musibah, bukan innalillah yang diucapkan. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berarti tingkatannya sudah tinggi. Tingkatannya sudah tingkatan yang waliullah. Nah, Sudah ngalim berarti ya. Wah, ya bukan alim lagi itu. Dan bukan alim lagi itu, sudah tingkatannya sudah waliullah. Malah kadang-kadang beliau belum merindukan. Kalau ada sebulan sekali nggak sakit ya, sebulan nggak sakit itu beliau menangis. Beliau menangis di hadapan Allah di dalam tahajudnya, ya Allah, kenapa engkau tidak mengirimkan aku sakit, penyakit? Apakah engkau sudah lupa kepadaku, ya Allah? Itu dalam munajatnya beliau seperti itu. Kalau kita kan enggak, takut banget sangat ya. Takut banget sangat. Baru pening dikit udah bingung cari toko obat, 38. Obat 38 tahu skadun apa itu. Nah itu. Nah ini disebut nama ini. Iya. Nggak boleh lah. Nah ini. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, padahal kalau mau bersabar sedikit saja sabar itu. Nah, maka dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu-satunya amaliyah yang pahalanya tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Itu ada dua. Yang satu adalah membaca sholawat, pahalanya terhingga. Terus kemudian yang kedua itu adalah sabar ini. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamati bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dijanjikan pahala yang sangat besar nanti di akhirat yang tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Nah, itu sabar ala musibah. Nah, supaya bisa sabar itu bagaimana? Ketika terjadi musibah pertama kali ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belajar itu sudah bagus itu. Itu sudah bagus. Belajar enggak usah kayak wali-wali itu enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, untuk jadi wali-wali itu wah sulit itu. Wah, saya enggak bisa kalau alhamdulillah dulu. Innalillah. Ya, mungkin begini Innalillah dulu terus kemudian agak lama alhamdulillah enggak apa-apa. Innalillah pun itu kalau ingat kalau enggak ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sabar alal himmah. Sabar ketika mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai harapan. Itu harus sabar. Karena tidak semua keinginan, tidak semua harapan, tidak semua cita-cita itu datang sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki gitu. Wah, saya pokoknya kalau sudah umur 40 harus haji. Nah, misalnya begitu.
Nah, akhirnya bagaimana? Dia kerja keras. Gitu. Nah, kerja keras mewujudkan cita-cita 40 naik haji itu, ini termasuk sabar. Oh gitu. Yang tidak sabar itu bagaimana? Nah, supaya bisa naik haji saya harus ngerampok dulu. Saya mau. Saya ikut judol aja lah. Nah, judi online. Nah, itu ya. Kan lagi rame toh. Yai, karena jenengan tadi sudah mengupas tentang berbagai macam sabar, hakikat Iya. sabar. Padahal di Al-Quran tersendiri, itu sudah berkata, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Iya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, iya. Bener ngoten nggih ya, nggih? Iya, iya. Nggih, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jadi jenengan jangan sia-siakan, jangan tinggikan nafsunya dulu, nggih, tahan dulu, sabar, karena Allah akan bersama-sama dengan orang yang sabar. Betul. Betul, nggih? Ya. Nggih, mungkin itu dulu dari Iya, kami, nggih, karena nanti kita akan lanjut di session-session berikutnya, Iya. Yai. Nggih. Sebenarnya spektrumnya masih luas ya. Iya, masih luas, masih banyak yang kita Iya. karena Karena waktu ini. keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu, kita pamit undur diri. Insya Allah Saya ketemu lagi Iya. di lain waktu. Insya Allah akan bertemu lagi di waktu yang lain, di segmen-segmen yang lain. Saya Ahmad Yusuf Yunus, pamit undur diri. Yai Irham, Ya. pamit undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya dan narasumber Yai Irham mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.